hingga sampai Putri mendapati dirinya sudah mengandung. Semua hal itu seketika berubah. Dia tidak merasakan bahagia sama sekali. Dia justru merasa semakin terjebak di dalam keterpurukan. Impiannya untuk mengangkat derajat keluarga seolah pupus, tergantikan dengan perasaan bersalah karena sudah melakukan hal di luar batas. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan. Kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang begitu keji berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2025, ada seorang gadis remaja yang mengalami nasib tragis. Dia tewas dengan jasad yang ditemukan di area persawahan dengan kondisi penuh luka di sekujur tubuhnya. Dia merupakan korban dari aksi brutal yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Karena pacarnya merasa kesal, korban datang ke rumah sang pacar dan menemui orang tua dari pacarnya tersebut untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah mereka lakukan, yaitu korban hamil. Di saat itu, si pelaku yaitu pacarnya sendiri merasa panik dan tidak ingin bertanggung jawab. Lalu dia mengambil jalan pintas, menghabisi nyawa korban. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan penuh luka di areal persawahan yang ada di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu, aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Goa, Sulawesi Selatan ada seorang gadis yang berparas cantik bernama Putri Indahsari Nur Cahyani. Orang-orang di lingkungan sekitarnya kerap memanggil dia dengan nama Putri. Usianya masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Putri merupakan anak dari seorang petani yang berusia 40 tahun yang bernama Dahlan Daeng Sila. Mengenai identitas sang ibu tidak disebutkan di media. Putri hidup dengan kedua orang tuanya dan juga kelima saudaranya dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Kesulitan tersebut kerap menjerat mereka. Dahlan, sang ayah yang sehari-hari bekerja sebagai petani, memiliki penghasilan yang pas-pasan sehingga dia tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Ibaratnya, untuk mereka bisa makan sekeluarga saja sudah syukur. Dengan kondisi kesulitan keluarganya, Putri tinggal di sebuah rumah yang sangat jauh dari kata layak yang berada di desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Goa. Rumah yang ditempati oleh Putri dan keluarganya berukuran sangat kecil, yang mana hanya dibalut oleh seng tua dan itu pun sudah berkarat. Dengan ukuran rumah mereka yang cukup kecil, rumah mereka hanya memiliki 2 kamar yang tidak memiliki pintu. Hanya ditutupi dengan kain lusuh yang mereka gunakan sebagai pengganti pintu. Atap seng yang menjadi pelindung utama dari panas dan hujan juga sudah banyak yang bocor. Begitu pula dengan dindingnya yang ketika hujan turun, air bisa mudah masuk ke dalam rumah. Atas kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya ini, Putri bertekad untuk membantu keluarganya keluar dari jerat kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi bagi mereka. Oleh karena itu, di usianya yang masih sangat muda, yaitu 18 tahun, Putri sudah bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarganya. Putri bekerja di sebuah pabrik yang berada di wilayah Goa, di mana tempat kerjanya itu cukup dekat dengan tempat tinggalnya. Dan di sana Putri dikenal sangat rajin dan cekatan. Meski usianya masih muda, Putri yang mau terus belajar memiliki kinerja yang sangat baik yang membuat rekan-rekan kerjanya begitu kagum dengan sosok Putri. Dan dengan parasnya yang cantik, tentu saja membuat Putri juga banyak dikagumi oleh para pria di tempat kerjanya. Yang salah satunya adalah seorang pria yang bernama Muhammad Jibril atau yang akrab dipanggil dengan nama Jibril. Jibril ini merupakan pria berusia 18 tahun, seumuran dengan Putri. Mengenai latar belakang keluarganya, tidak banyak diungkapkan di media. Namun diketahui bahwa Jibril ini merupakan warga Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang mana agar lebih dekat dengan tempat kerjanya, Jibril tinggal ngekos di wilayah dekat tempat kerjanya tersebut.
Entah sejak kapan keduanya mulai saling mengenal, yang jelas Jibril dan Putri yang merupakan rekan kerja satu pabrik tentunya sering bertemu saat di tempat kerja, yang mana pada mulanya mereka hanya ingin saling curi-curi pandang dan berkenalan, hingga akhirnya keduanya pun menjalin kedekatan dan meresmikan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih sejak Juli 2024, yang berarti mereka telah menjalin hubungan kurang lebih selama 6 bulan lamanya. Sebagaimana sepasang kekasih pada umumnya, Jibril dan Putri di saat itu yang benar-benar saling mencintai. Mereka sangat bucin. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama untuk sekedar berbincang atau melakukan hubungan intim, yang mana sebenarnya ini adalah hubungan yang sangat-sangat kelewatan. Bagi Putri, menghabiskan waktu bersama sang kekasih menjadi sebuah kebahagiaan yang mampu mengisi kekosongan di hari-harinya, hingga sampai Putri mendapati dirinya sudah mengandung. Semua hal itu seketika berubah. Dia tidak merasakan bahagia sama sekali. Dia justru merasa semakin terjebak di dalam keterpurukan. Impiannya untuk mengangkat derajat keluarga seolah pupus, tergantikan dengan perasaan bersalah karena sudah melakukan hal di luar batas. Kendati demikian, Putri tidak mau terpuruk sendirian. Dia ingin melanjutkan hidupnya, sehingga dia memberitahukan kehamilannya kepada sang kekasih, yaitu Jibril. Jibril yang di saat itu mengetahui jika pacarnya sudah hamil, seketika terkejut, panik. Di usianya yang masih muda, Jibril merasa belum siap untuk memikul tanggung jawab besar, menjadi seorang suami sekaligus ayah, yang mana dia masih senang untuk hidup bebas dan bermain-main. Kekhawatirannya semakin membayangi hidupnya, terutama jika orang tuanya sampai mengetahui hal tersebut. Sehingga ketika dimintai untuk bertanggung jawab, Jibril selalu mengulur-ngulur waktu dan tidak pernah memberi kepastian kepada Putri. Sampai sekitar 4 hingga 5 bulan lamanya. Putri yang merasa risau karena pacarnya tersebut tidak kunjung juga mau bertanggung jawab, akhirnya mengambil langkah besar untuk mengakui kehamilannya kepada keluarga dan atasan di pabriknya tempat dia bekerja, agar dia bisa mendapatkan bantuan dan solusi atas masalahnya tersebut. Keluarga Putri yang mengetahui bahwa Putri hamil tentunya sangat terkejut. Mereka langsung tertunduk lemas membayangkan anak mereka yang sangat mereka andalkan, malah membuat mereka kecewa dan terpukul. Kehamilan di luar nikah bukanlah sesuatu yang mudah diterima, terlebih dalam kondisi ekonomi mereka yang sangat sulit. Mereka membayangkan bagaimana masa depan Putri akan berubah, bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap keluarga mereka, dan bagaimana mereka harus menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Meski begitu, orang tua Putri yang sangat menyayangi Putri bertekad tidak akan meninggalkan anaknya. Mereka ingin mendukung langkah anak mereka untuk tetap bertahan dengan kondisi saat itu. Begitupun dengan atasan Putri di pabrik juga sangat terkejut mengetahui fakta jika salah satu karyawan terbaiknya sedang hamil dan kehamilannya itu di luar nikah, yang mana hubungannya adalah hubungan sesama karyawan. Sebenarnya hal itu bukanlah masalah karena masalah hati adalah di luar kapasitas mereka. Namun ketika mendengar curhatan Putri, jika pacarnya yaitu Jibril, sesama karyawan di pabrik itu, tidak mau bertanggung jawab, atasannya tersebut pun jadi iba. Dan apalagi mengetahui kondisi keluarga Putri yang akan sangat kesulitan jika menanggung semuanya sendirian. Di dalam diskusi mereka yang cukup alot, mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan menemui langsung keluarga Jibril. Pada saat itu, Putri membawa serta orang tuanya dan atasannya tersebut menuju ke rumah keluarga Jibril yang berada di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Singkat cerita, sampai saat di rumah keluarga Jibril, di hadapan kedua orang tua Jibril, setelah mengumpulkan keberaniannya, Putri langsung menyampaikan kabar tentang kehamilannya. Dia mengungkap bahwa anak yang sedang dia kandung adalah buah hati dari hubungan gelap yang dia jalani bersama Jibril. Putri di saat itu berharap dengan menyampaikan hal ini secara langsung, keluarga Jibril akan menerima kenyataan tersebut dan meminta putra mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan ketika keluarganya mendengar pernyataan dari wanita muda di hadapan mereka tersebut, orang tua Jibril, terutama ibunya, sangat kaget. Ada perasaan di mana dia tidak mau percaya dengan kenyataan tersebut. Perbuatan putranya tidaklah dibenarkan. Hingga akhirnya sang ibu bersedia untuk segera datang ke rumah keluarga Putri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan putra mereka. Setelah akhirnya Putri bisa menyampaikan semuanya kepada orang tua Jibril, di mana saat itu orang tua pacarnya tersebut juga memastikan kepadanya bahwa putra mereka akan bertanggung jawab. Dan akhirnya Putri pun lega. Dia berserta orang tuanya serta juga atasannya pulang dengan perasaan yang tenang. Namun kendati demikian, sebenarnya orang tua Jibril, terlebih ibunya, sangat kecewa terhadap perbuatan Jibril. Dia sampai menangis sejadi-jadinya
Dia sangat histeris mendapati fakta mengenai putranya yang membuat anak perempuan orang sampai mengandung. Jibril pun akhirnya ditegur habis-habisan oleh keluarganya. Orang tua Jibril di saat itu benar-benar merasa sangat malu dan kecewa atas perbuatan putra mereka. Dan ketika Jibril menyaksikan reaksi ibunya yang marah-marah kepada dia merasa sangat bersalah karena telah membuat keluarganya malu. Terlebih lagi Jibril di saat itu merasa kecewa yang sangat mendalam kepada putri, pacarnya sendiri yang sudah dia hamili. Dia kecewa mengapa putri sampai nekat memberitahu keluarganya soal kabar kehamilannya. Jibril benar-benar emosi atas tindakan dari pacarnya tersebut. Dalam emosi yang terus-menerus meningkat seiring waktu, Jibril yang marah memutuskan untuk merencanakan sesuatu yang sangat keji, yaitu dia ingin menghabisi nyawa pacarnya sebagai balasan atas apa yang sudah diperbuat oleh pacarnya. Untuk melancarkan aksi kejinya tersebut, lantas Jibril pun menyiapkan sebuah skenario, yaitu dengan mengajak putri pergi dan nantinya akan dihabisi di saat mereka sedang bersama dengan sebuah senjata yaitu berupa badik. Singkat cerita, keesokan harinya pada Senin tanggal 20 Januari 2025, Jibril yang emosinya sudah benar-benar mendidih. Dia sudah siap untuk melancarkan aksinya. Jibril di saat itu mengajak putri untuk bertemu, untuk menghabiskan waktu bersama. Di saat itu Jibril mengajak putri datang ke kosnya di waktu tengah malam setelah pulang bekerja, yang mana sudah memasuki hari Selasa di tanggal 21 Januari 2025. Di sisi lain, putri yang diajak pergi tengah malam tersebut bersedia karena entah mungkin menurutnya mereka akan membahas soal rencana mereka ke depan dan juga menghabiskan waktu setelah belakangan mereka cukup renggang setelah Jibril selalu menghindar. Sehingga saat pulang kerja di tengah malam tersebut, putri pun izin pamit keluar rumah kepada orang tuanya. Dan sesampainya putri di kos, mereka pun berbincang-bincang. Saat itu Jibril yang memiliki niat keji mencoba menyembunyikan semuanya dengan memberikan perlakuan yang manis kepada pacarnya tersebut. Lalu Jibril sudah berencana ingin menghabisi putri, namun bukan di kamar kos. Dia memutuskan untuk menyusun rencana menghabisi putri di tempat yang sangat sepi agar keterlibatannya tidak dicurigai. Oleh karena itu, sekitar pukul 2 dini hari, Jibril mengajak putri untuk pergi jalan-jalan ke sebuah tempat yang saat itu mereka pun pergi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Sesuai dengan rencananya, Jibril pun membawa serta badik yang akan dia gunakan dengan menyembunyikannya sedemikian rupa. Yang penting tidak tampak dan tidak dicurigai oleh putri. Hingga saat mereka melewati area persawahan yang gelap dan sepi, yaitu di Jalan Tani, Dusun Bonto Cinde. Di saat itulah Jibril merasa bahwa lokasi tersebut tepat untuk melancarkan aksinya. Sehingga Jibril di saat itu mulai menampakkan wujud aslinya, yaitu dirinya yang kecewa dan emosi atas tindakan putri yang nekat datang ke rumah keluarganya. Dalam emosi yang terus meningkat, Jibril meluapkan seluruh emosinya dan rasa kecewanya. Namun putri di saat itu ternyata tidak mau kalah. Dia lantas menimpali emosi Jibril dengan emosinya juga, yang merasa kecewa karena pacarnya tersebut tidak juga memberikannya kejelasan, yang membuat dia sampai nekat datang dan mengadukan perbuatan mereka ke orang tua Jibril. Mereka pun bertengkar, dan di tengah-tengah pertengkaran tersebut, Jibril yang sudah benar-benar kehilangan kesabaran, lantas dengan cepat melancarkan aksi kejinya. Dia mengeluarkan badik yang dia bawa, dan dengan tangan yang telah menggenggam badik, Jibril yang diliputi amarah tanpa ragu mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh putri. Tikaman pertama membuat putri tersentak, matanya terbelalak. Dia kaget, dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun Jibril tidak berhenti di situ. Seolah kehilangan rasa belas kasihan, Jibril terus mengayunkan badiknya, menikam dan menyayat tubuh gadis yang pernah dia cintai itu berulang kali tanpa henti. Putri yang tidak berdaya hanya bisa menjerit kesakitan. Namun tempat itu begitu sepi sehingga tidak ada yang mendengar suara mereka. Cairan merah segar menyembur deras dari luka yang menganga di sekujur tubuh putri akibat sayatan menggunakan badik. Di saat itulah akhirnya dengan tubuh yang penuh luka, dia terjatuh ke sawah. Tubuhnya tertelungkup di atas tanah berlumpur, yang kemudian tidak lama setelah itu dengan banyaknya luka di tubuhnya, putri tidak bisa bertahan. Dia tewas meregang nyawa seketika. Sementara itu Jibril yang sudah puas dan berhasil menuntaskan aksinya, berdiri di tempatnya dengan nafas memburu. Matanya masih penuh emosi, tetapi tubuhnya mulai bergetar. Mungkin dia baru menyadari apa yang sudah dia lakukan. Alih-alih menyesal, dia justru memilih segera melarikan diri. Dengan langkah tergesa, dia meninggalkan tubuh tak berdaya putri yang terkapar di sawah dan langsung mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi menjauh dari lokasi tersebut. Dia meninggalkan jasad putri dalam kondisi yang mengenaskan, yang mana di dekat tubuh putri, sepeda motornya tergeletak di tepi sawah.
Jibril yang sudah kepalang panik tidak sempat menyembunyikan motor Putri. Di saat itu yang terpenting bagi dia adalah membuang semua bukti dari aksi kejinya, yaitu sajam yang berupa badik yang dia gunakan untuk menghabisi Putri. Dan di dalam pelariannya, Jibril memutuskan untuk membuang senjata tersebut ke sebuah empang di wilayah Kabupaten Takalar. Yang kemudian setelah itu, Jibril langsung buru-buru pulang ke rumahnya di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Hingga waktu berlalu, saat pagi tiba, sekitar pukul 6.30 WITA, ada seorang pria yang bernama Asnawi DG Pataja. Di pagi hari itu, yang begitu asri, di tepi sawah, Asnawi sedang lari pagi sambil menikmati sejuknya udara pagi. Sampai dia melihat adanya sebuah sepeda motor tergeletak di tepi sawah dari kejauhan. Saat dia akhirnya berjalan mendekati untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sampai ada sepeda motor yang tergeletak di sana, Asnawi malah dikejutkan dengan tubuh manusia tertelungkup di sawah, yang mana tubuh tersebut penuh dengan luka tikaman dan sayatan. Asnawi pun merinding. Di tengah kepanikannya, dia langsung berlari pulang untuk mengambil handphone dan menghubungi kepala dusun dan binmas setempat, yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian di Polsek Palangga. Polsek Palangga bersama tim Inafis Polres Goa langsung datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Di lokasi kejadian, polisi pun menemukan adanya jasad manusia di area persawahan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yang mana di sekujur tubuhnya banyak luka tikaman dan sayatan senjata tajam. Selain itu, di lokasi kejadian polisi juga menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya kendaraan roda 2 yang diduga milik korban dan sepasang sandal yang digunakan oleh korban. Berdasarkan nomor plat motor dan pemeriksaan awal, korban diketahui bernama Putri Indasari Nur Cahyani, warga desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Polisi di saat itu langsung menghubungi keluarganya untuk memberitahukan kabar duka tersebut. Ketika mengetahui Putri ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dan sudah tewas, orang tua Putri begitu terkejut. Mereka seketika lemas mendengar informasi tersebut, seolah itu adalah mimpi buruk. Setelah mendapatkan kabar itu, pihak keluarga kemudian datang ke lokasi kejadian untuk memastikan jasad tersebut benar adalah putri mereka atau bukan. Yang ternyata, sesampainya di sana, benar saja, jasad di area persawahan tersebut benar putri mereka, dan sepeda motor yang ditemukan juga milik keluarga mereka. Berdasarkan persetujuan keluarga, jasad Putri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan otopsi. Benar-benar mengerikan betapa tragisnya hasil otopsi yang mengungkapkan bahwa korban mengalami 98 luka di tubuhnya, termasuk 79 luka tikaman, 12 memar dan 1 lecet, dan 6 luka iris, yang mana korban meninggal dunia karena akibat banyaknya luka yang dia terima. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui dalam perut korban terdapat janin yang sudah berusia 4-5 bulan, yang artinya korban sedang hamil. Atas kejadian yang tragis yang menimpa Putri tersebut, polisi terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap siapa pelakunya. Dari keterangan saksi dan alat bukti yang ada, polisi akhirnya dapat mengidentifikasi pelaku yang rupanya adalah pacar korban sendiri. Polisi dengan cepat memburunya. Kurang dari 12 jam, polisi dapat menangkap si pelaku, yaitu Jibril. Saat itu dia bersembunyi di rumahnya di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat dia ditangkap oleh pihak kepolisian, mulanya Jibril tidak mengakui perbuatannya. Namun saat ditunjukkan barang bukti yang ada, Jibril pun tidak bisa berdalih. Dia langsung mengakui dan dibawa oleh polisi. Saat dibawa oleh polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dimintai keterangan, Jibril tidak bisa mengelak. Dia mengakui semuanya dan dia mengaku sampai tega menghabisi nyawa pacarnya tersebut karena merasa sakit hati dipermalukan karena pacarnya mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis karena pengakuan Putri. Dan akibat kejadian tersebut, keluarganya jadi sangat malu dan didorong oleh emosi yang terus meningkat karena tindakan Putri yang sampai mendatangi rumah orang tuanya tersebut. Dan juga, Jibril mengaku kalau dia ingin menghindari tanggung jawab. Dia kemudian akhirnya berbuat nekat dengan menghabisi nyawa Putri menggunakan senjata tajam badik. Dan atas perbuatannya yang begitu bengis dan brutal, Jibril ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana, mati atau penjara seumur hidup dan atau paling lama 20 tahun. Sementara itu, sebelumnya jasad Putri sudah dipulangkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Isak tangis keluarga pecah. Begitupun para warga setempat, mereka merasa ngeri dengan kejadian tersebut. Kabar soal tewasnya Putri sempat viral di sosial media. Saking keji dan teganya aksi yang dilakukan oleh Jibril, mereka pun turut iba dan berduka atas kemalangan yang dialami oleh Putri. Sementara itu, pihak keluarga yang sudah mengetahui pelakunya adalah pacar Putri sendiri, mereka benar-benar tidak habis pikir. Di saat itu ada sedikit penyesalan di dalam hati mereka. Andai saja di saat itu mereka tidak mendatangi rumah Jibril, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Tapi semuanya tetap tidak bisa diterima. Alasan Jibril menghabisi Putri demi mempertahankan kehormatannya
atas rasa malu yang dia tanggung karena Putri dan keluarganya serta atasannya mendatangi rumah Jibril benar-benar tidak setimpal dengan apa yang diterima oleh Putri. Itu dia sobat, kisah dari Putri yang harus menanggung akibat dari perbuatan pacarnya Jibril saat dia meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya, yang mana malah dihabisi dengan keji oleh pacarnya tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?